Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Nur Sayyid dan teman-teman saya Abdul Ghafur Alif Insani, Muhammad Dai Rosadan, Mahfiratun Nisa, Nisrina Nadiani Putri, dan Aurelia Arumputi Alifa. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pengembangan ide, kreativitas, dan identifikasi peluang usaha. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan adalah konsep pengembangan ide, yaitu konsep pengembangan ide, pengertian kreativitas, orientasi lingkungan internal dalam peluang usaha, orientasi lingkungan eksternal dalam peluang usaha. Ide adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap sebagai logis dan memiliki nilai manfaat baru. Prinsip dalam melahirkan sebuah ide. Yang pertama, selalu membuka pikiran. Berpikir bahwa ide Anda adalah yang terbaik karena kondisi tersebut akan membimbing dan menghasilkan ide-ide yang baik. Merenungan, introspeksi, dan umpan balik membantu Anda memperoleh ide-ide yang terbaik. Yang kedua, selalu membuka mata. Melihat keberhasilan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang atau perusahaan lain adalah cara yang terbaik atau lebih efisien. Sumber atau potensi untuk menggali sebuah ide. Yang pertama, mencari kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengamati mata rantai saluran distribusi perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Yang kelima, hobi. Yang keenam, kecenderungan perilaku konsumen. Yang ketujuh, kegunaan lain dari barang-barang yang sudah ada atau menambah utility. Yang kedelapan, peristiwa di suatu wilayah. Dan yang kesembilan, momen kegiatan atau hari-hari besar. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Seorang kewirausahaan harus memiliki ide-ide yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa kewirausahaan untuk melakukan inovasi terhadap bisnisnya. Kreativitas adalah inisiatif terhadap penciptaan suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai. Sedangkan menurut para ahli, pengertian kreativitas itu berbeda-beda. Di antaranya, Rockler dalam inovatif mendefinisikan kreativitas adalah kesadaran seseorang untuk mendapatkan suatu perspektif baru dan sebagai hasilnya membawa sesuatu yang baru. Definisi kreativitas dapat dibedakan dalam 4 dimensi. Yang pertama yaitu definisi yang menekankan pada dimensi person. Creativity refers to the abilities that are characteristic of creative people. Definisi pada dimensi person ini adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut kreatif. Guilford menerangkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan atau kecakapan yang ada dalam diri seseorang. Hal ini erat kaitannya dengan bakat. Yang kedua yaitu definisi yang menekankan pada proses. Creativity is a process that manifests in self-influency, in flexibility, as well in originality of thinking. Definisi pada dimensi proses, upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. Utami Munandar menerangkan bahwa kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan atau fleksibilitas, dan originalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Pada definisi ini lebih menekankan pada aspek proses perubahan atau inovasi dan variasi. Yang ketiga yaitu definisi yang menekankan pada produk, the ability to bring something new into existence. Definisi pada dimensi produk merupakan upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau sebuah elaborasi penggabungan yang inovatif. Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan pada originalitas seperti yang dikemukakan oleh Baron
yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu definisi yang menekankan pada press. Creativity can be read as the quality of products or response judged to be creative by appropriate observers. Definisi dan pendekatan kreativitas yang menekankan faktor press atau dorongan, baik dorongan internal diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Mengenai press dari lingkungan, ada lingkungan yang menghargai imajinasi dan fantasi dan menekankan kreativitas serta inovasi. Kreativitas juga kurang berkembang dalam kebudayaan yang terlalu menekankan tradisi dan kurang terbukanya terhadap perubahan atau perkembangan baru. Orientasi lingkungan internal. Orientasi lingkungan internal dalam peluang usaha didapat dari 3 tahap penggunaan sumber daya internal, yaitu yang pertama, analisa konsep hingga bisa terdefinisi dengan jelas, termasuk penguraian masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, penggunaan daya ingat untuk menemukan kesamaan dan unsur-unsur yang nampaknya berhubungan dengan konsep dan masalah-masalahnya. Dan yang terakhir, rekombinasi unsur-unsur tersebut dengan cara baru dan bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah dan membuat konsep dasar bisa dipraktekkan. Pengertian kreativitas dari beberapa ahli. Rockler, Menteri Pelatihan Kewirausahaan LP3I, Bandung 2004. Dalam inovatif acting strategis mendefinisikan kreativitas adalah kesadaran seorang untuk mendapatkan suatu perspektif baru dan sebagai hasil membawa sesuatu yang baru. Koni Semiawan 1984 menyatakan kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Produk baru artinya tidak perlu seluruhnya baru, tapi dapat merupakan bagian-bagian produk saja. Orientasi lingkungan eksternal dalam peluang usaha. Orientasi lingkungan internal dalam peluang usaha terbagi menjadi 4. Konsumen, pemakaian barang dan atau jasa bentuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin belum terpenuhi oleh produk atau jasa yang telah ada. 2. Perusahaan yang sudah ada, melakukan pengamatan terhadap usaha-usaha yang kira-kira bisa diterima oleh pasar dan melakukan modifikasi atau atas usaha tersebut sehingga punya keunggulan yang lebih. 3. Saluran distribusi, lokasi kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan. Pemerintahan, ide usaha bisa didapatkan dari berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Lanjutan, orientasi lingkungan internal dalam peluang usaha, penelitian dan pengembangan. Usaha baru seringkali didapat dari hasil penelitian dan pengembangan yang berhasil menemukan produk baru. Contohnya, kita berhasil menemukan cara untuk membuat brownies yang enak dari ubi. Maka kita bisa mengembangkan penemuan tersebut sebagai usaha baru. Terima kasih.